Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 88 strategi bisnis ala Rasulullah yang tak pernah rugi. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan Rasulullah berkata, apabila ada penjual yang jujur kepada pembeli, ia menjelaskan cacat barang, niscaya akad jual beli itu diberkahi sehingga sukses, berlimpah dan berkah. Ditulis oleh Ahmad Jarifir. Nah, yang pertama, menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Dalam ajaran Islam, bekerja atau berusaha merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalamnya. Seorang mukmin diwajibkan bekerja untuk menghasilkan keuntungan finansial demi mencukupi kebutuhan diri dan juga keluarga, baik itu bekerja secara tetap maupun sebagai seorang wirausaha. Terkait dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 10. Islam juga mencintai seorang muslim yang giat bekerja, mandiri, dan juga rajin memberi. Sebaliknya, Islam membenci orang-orang yang pemalas, suka berpangku tangan dan menjadi beban orang lain. Oleh karena itu, bekerja dalam pandangan Islam begitu tinggi derajatnya asal dilandasi dengan niat yang baik. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Quran Surat Al-Muzammil surat ke-73 ayat 20. Rasulullah SAW bahkan menyebut aktivitas bekerja sebagai jihad di jalan Allah. Diriwayatkan bahwa beberapa orang sahabat melihat seseorang pemuda kuat yang rajin bekerja, mereka pun berkata mengomentari pemuda tersebut, andai saja ini dilakukan untuk jihad di jalan Allah. Nabi SAW kemudian bersabda, janganlah kamu berkata seperti itu. Jika ia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka ia berada di jalan Allah. Jika ia bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, maka ia di jalan Allah. Dan jika ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, maka ia pun di jalan Allah. Namun jika ia bekerja dalam rangka riya atau berbangga diri, maka ia di jalan setan. Hadis riwayat Tabrani. Manusia paling mulia di muka bumi ini ialah para nabi. Tugas yang mereka emban di dunia ini sangat mulia, yakni membawa risalah dan mengajarkannya kepada manusia yang lain. Allah sering mengisahkan kepada kita perjuangan dakwah mereka dalam Al-Quran. Namun begitu, Allah dalam Al-Quran juga menyebutkan sisi lain dari kehidupan mereka. Mereka juga seperti manusia yang lain pada umumnya, termasuk dalam hal bekerja dan mencari penghidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Quran Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 20. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, maksudnya mereka mencari penghidupan di dunia. Ayat ini merupakan landasan disyaratkannya bekerja mencari penghasilan baik dengan berniaga, produksi, atau yang lainnya. Nabi Adam bertani, Nabi Ibrahim menjual pakaian, Nabi Nuh dan Nabi Zakaria menjadi tukang kayu, Nabi Idris menjadi penjahit, dan Nabi Musa penggembala. Allah mengisahkan pula dalam Al-Quran bahwa Nabi Daud membuat baju besi. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Quran Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 80. Nabi kita yang mulia juga menggambarkan bahwa beliau pernah bekerja sebagai penggembala kambing. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan pernah menjadi penggembala kambing. Para sahabat berkata, begitu juga engkau. Beliau bersabda, ya, aku pernah mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah sejumlah uang. Hadis riwayat Bukhari.
Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdagang. Beliau pernah melakukan perjalanan bisnis ke negeri Syam untuk menjual barang-barang dagangan milik Khadijah radhiyallahu anha. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha mencari penghidupan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari pekerjaan tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Semangat ini juga dipahami oleh para sahabat. Mereka juga para pekerja. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Abu Bakar penjual pakaian, Umar bekerja mengurusi kulit, Utsman bin Affan pedagang, Ali bin Abi Thalib bekerja sebagai pegawai lebih dari satu kali untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Begitu juga dengan para sahabat yang lain seperti Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Amr bin Al-As, dan yang lainnya. Memiliki pekerjaan masing-masing dalam rangka mencari penghidupan di dunia ini. Oleh karena itu, supaya pekerjaan kita bernilai ibadah, maka kita harus meniatkan aktivitas kerja kita untuk mencari ridha Allah dan beribadah kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niat dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat sangat penting dalam bekerja. Jika kita ingin pekerjaan kita bernilai ibadah, maka niat ibadah itu harus hadir dalam sanubari kita. Segala lelah dan setiap tetesan keringat akan dipandang oleh Allah sebagai ketundukan dan amal soleh disebabkan karena niat. Untuk itulah, jangan sampai kita melupakan niat tersebut saat kita bekerja, sehingga kita tidak kehilangan pahala dari pekerjaan yang kita jalani. Oke teman-teman, sekian dulu informasinya tentang 88 strategi bisnis ala Rasulullah yang tak pernah rugi. Part 1, nanti kita lanjutkan sampai part 88. Kita share satu-satu dulu ya teman, supaya bisa lebih bermanfaat. Jadi videonya tidak kepanjangan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel Agro Berkah Rajo Kayo Farm. Assalamualaikum.